Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah, menjadi afdholun nawafil, paling utama-utamanya salat sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, bahkan dalam mazhab Hanafi dikatakan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Salat Idul Fitri disunnahkan atau disyariatkan dengan berjamaah, tetapi boleh orang melaksanakan secara sendiri. Tata cara salat Idul Fitri dimulai dengan niat. Niatnya adalah usolli sunnatan li'idul fitri rok'ataini, imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum, lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan baca doa iftitah dan membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama. Setelah itu baca Fatihah dan baca surat. Idealnya adalah surat Al-A'la. Kalau tidak hafal ya surat apa saja. Pada rakaat kedua takbir 5 kali, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Ghasyiyah. Kalau tidak hafal ya surat apa saja. Apabila dilakukan secara berjamaah, maka setelah sholat Idul Fitri dilakukan khutbah 2 kali. Rukunnya sama dengan khutbah Jum'ah. Pada khutbah pertama rukunnya adalah baca hamdalah, baca sholawat, wasiat ittaqullah, dan baca salah satu ayat Quran. Pada khutbah kedua baca hamdalah, baca sholawat, wasiat ittaqullah, mendoakan kaum muslimin muslimat. Dan disunahkan pada khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali. Pada khutbah kedua dimulai takbir 7 kali. Ini kalau dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan secara sendiri maka tidak perlu khutbah. Kemudian waktunya adalah sejak mulai munculnya matahari sampai zuhur. Ya, sampai zuhur. Idealnya adalah ya ketika matahari tingginya sepenggalah. Jadi seperti sholat duha, ya, seperti sholat duha. Bahkan disunahkan kalau bisa agak tinggian lagi dikit, 2 penggalah. Mengapa? Karena untuk memberikan keleluasaan waktu bagi masyarakat untuk menunaikan zakat fitrah. Hal-hal yang disunahkan adalah malam mulai maghrib disunahkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, waktunya sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Memperbanyak baca Quran, sholat tahajud dan sebagainya. Sholat witir jangan dilupakan. Kemudian disunahkan mandi. Mandi Idul Fitri ini disunahkan mulai tengah malam. Dilakukan pagi hari juga boleh. Kemudian disunahkan untuk memakai wewangian dan berhias. Kalau sholatnya itu di tempat ramai, di masjid dan di lapangan, yang disunahkan untuk memakai wewangian dan berhias adalah laki-laki, kaum bapak-bapak. Sementara ibu-ibu yang sepuh juga disunahkan hadir sholat di masjid maupun di lapangan. Tapi untuk yang muda-muda, perawan-perawan yang muda, yang cantik, apalagi yang banyak tingkahnya, maka jadinya makruh untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Itu sekitar tentang pelaksanaan sholat Id. Dan yang perlu diingat bahwa ada hal yang penting sebelumnya, yaitu membayar zakat. Ya, membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ini berupa makanan pokok sebesar 2,7 kg, atau kalau orang Depok mengatakan 3,5 liter.
dengan standar beras yang biasa dia konsumsi. Nah, saya sarankan masjid-masjid untuk berkoordinasi dengan Lazisnu PCNU untuk bisa dijadikan sebagai unit pengumpul zakat. Jadi nanti berarti masjid-masjid terkoneksi dengan Lazisnu, maka akan menjadi bagian dari amil. Itu sekedar penjelasan sekilas tentang sholat Id. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.